Selamat pagi, siap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kita memberikan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau siapkan hidup kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena pengakuanku. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini, pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, oh, bukan hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini, katakan pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita mau bangkit berdiri, katakan ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi, angkat suaramu, angkat suaramu. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi, angkat tanganmu. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Dengan kesungguhan hatimu katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Angkat suaramu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, ajarkan hidup kami menjadi hidup yang menyembah Engkau, Tuhan Yesus. Ajarkan hidup kami, hidup yang bersyukur kepadamu Tuhan.
Dan ajar hidup kami Tuhan selalu berserah kepadamu Tuhan Yesus. Kami masih mau berjalan bersamamu Tuhan. Kami mau masih ikut Engkau dengan setia Tuhan. Ubahkan hidup kami, pulihkan hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami tahu kami berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Di tengah-tengah kehidupan kami masih mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini yang sedang sakit Kamu sembuhkan Tuhan. Yang sedang lemah Kamu kuatkan Tuhan. Yang berbeban berat Engkau mau angkat Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan. Yang masih dalam perjalanan Tuhan Yesus, tibakan tanpa kurang satu apapun. Yang di rumah Tuhan Kau melawati mereka Tuhan. Kami percaya ke depan kami masih mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sepanjang pagi hari ini hanya dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saudaraku, saat ini kita ada hanya karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Biarlah musim-musim berlalu, kita masih mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku kita mau bangkit berdiri,
Katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang bersyukur, berikan sorak-sorai lebih meriah lagi. Yuk, ku masuki gerbangnya. Yuk, kita mau tepuk tangan yuk. Kita tepuk tangan. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Sekali lagi, ya, sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yo, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan yo, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Semuanya yo, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yo, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Saudara-saudara, lagu ini katakan Dia girangkan kita. Orang yang bergirang ada sukacita, amin. Ada senyum yang gembira, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yo, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka. Kasih tahu kiri kanannya, Dia girangkan kita. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku
bersuka sebab Dia girang. Kasih tahu, yo. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Sekali lagi, yo, yo. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girang. Ku bersuka sebab Dia. Katakan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di saat kita berjalan, di saat kita hidup, kiri kanan kita selalu ada Tuhan. Amin. Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Katakan, siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Yo, katakan, dan Dia ku takkan gentar. Yo, menghadapi segala musuh. Kiri kananku ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar, menghadapi segala musuh. Katakan, kiri kananku ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Katakan, kiri kananku ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Sekali lagi, kiri kananku ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yang di dalam hidupnya ada Tuhan Yesus, angkat tangannya. Angkat tangannya, berikan sorak-sorai. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Kita mau berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menjaga sampai saat ini kami ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, di sekeliling kami ada Tuhan, Tuhan. Di dalam hidup kami ada Engkau, Amen. Tuhan Yesus. Dan kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu sebentar. Kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan. Biar bisa berguna bagi pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Yang belum bisa memberi, Engkau berkati Tuhan Yesus. Yang sudah memberi, Engkau mau berkati berlipat kali ganda Tuhan. Kami mau serahkan persembahan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan dijalankan.
selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi segala musuh. Kiri kananku ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi segala musuh. Kiri kananku ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Saudara-saudaraku, kita tidak tahu kapan waktu kita akan tiba. Saudara-saudaraku, kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Tapi satu yang kita tahu, bahwa Tuhan Yesus selalu berjalan bersama kita. Amin. Bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita minta kepada Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia kepada Engkau. Amin. Kita mau bangkit berdiri. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Ajar kami
Tuhan, menghitung hari-hari agar kami, haleluya, oleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, kami mau selalu hidup dalam-Mu Tuhan, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sekali lagi, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Benar Tuhan, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur. Sekali lagi, katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah
kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oleh kasih-Mu, oleh kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang kami lalui. Terima kasih buat berkat-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh memuji Engkau. Pagi hari ini kami boleh mengagungkan Engkau, sebab Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Tidak ada Allah seperti Engkau. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Pencipta langit dan bumi. Kepadamulah kami datang menyembah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, haleluya. Bekerjalah Engkau lewat hamba-Mu Tuhan. Engkau yang mempunyai firman pagi hari ini berfirman bagi kami. Engkau tahu setiap umat-Mu yang hadir. Engkau tahu setiap jemaat yang hadir pagi hari ini. Mungkin mereka datang dengan beban-beban yang berat. Pagi ini Tuhan, mereka akan pulang dengan kelegaan. Mereka datang dengan berbagai macam penyakit, pulang dengan kesembuhan. Mereka datang dengan duka cita, mereka pulang dengan sukacita. Itu sebabnya kami percaya Yesus ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Pagi hari ini firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Sondak, Sekretaris Majelis Daerah Sumatera Barat. Waktu kami berikan. Haleluya. Haleluya. Saya mesti buka masker karena saya tidak kuat berbicara menahan udara yang ada dalam masker saya. Terima kasih puji Tuhan. Kedua kali saya ada di mimbar ini. Yang pertama saya lupa berapa tahun yang lalu. Ketika satu urusan saya harus mampir di sini. Bapak Gembala adalah senior saya. Beliau di angkatan 2 dan saya di angkatan ketiga di Cianjur. Kami sama-sama satu produk pembentukan dari Pendeta Awon Datu dan guru-guru kami. Selesai musyawarah besar GPDI beberapa hari yang lalu, rencananya besok saya akan kembali ke Padang dalam satu urusan dengan Ketua Majelis Daerah. Sebenarnya saya ingin lanjut ke Manado karena ibu saya juga mengalami gangguan kesehatan lagi. Pada bulan November tahun lalu saya harus ada di Manado karena adik saya telah kumpul. Kami ada 4 bersaudara, ada 2 yang tinggal di Manado, 1 dari Kediri dan Surabaya. Dia bilang, pendeta pulang Jo. Mama sudah tidak ada harapan. Saudara, waktu itu kami sedang ibadah di tempat Bapak Ketua Majelis Daerah. Waktu dia telepon saya tidak jawab, saya hanya bilang saya sedang ibadah dan saya matikan. Rupanya waktu itu ibu saya sudah meninggal di gereja. Jatuh dari kursi dan kebetulan ada dokter yang menjadi jemaat dan majelis jemaat di gereja tersebut di Manado
ketika adik saya berkata, dokter tolong ibu saya, dan diperiksa ternyata ibu saya sudah tidak ada. Mami saya juga adalah seorang perawat dan pensiun dari perawat di Kesdam, Sulawesi Selatan. Dia sempat pegang, dia punya nadi, dia rasa sudah tidak bergerak, dan beberapa detik setelah dia sadar pegang sudah tidak ada, dan dia jatuh tidak sadar diri. Oleh kemurahan Tuhan, ibu saya bisa kembali hidup. Dan saudara, selama kami hampir 2 bulan kurang beberapa hari, saya harus kembali. Dan puji Tuhan, ketika saya kembali dengan istri saya, mami saya sudah kuat berjalan dan sudah normal. Setelah saudara Januari saya harus kembali dan menghadapi mubes kemarin, adik saya katakan, Pak Pendeta pulang Jo, karena mama juga semakin lemah. Ternyata setelah kami berpisah ya dengan mami, karena tinggal mami saya, mungkin faktor batin barangkali yang mengganggu, sehingga setelah kami kembali dia mulai menurun lagi. Ya, sehingga terakhir adik saya katakan, Pendeta pulang Jo. Saya bilang tidak bisa karena saya harus ikut mubes. Saya bilang apa yang terjadi kalau Tuhan punya mau, tidak ada satu yang bisa merubah. Kita cukup berdoa dan kita percaya doa dapat merubah segala sesuatu jika Tuhan berkenan. Amin saudara. Saudaraku, akhirnya setelah mubes, saya telepon bagaimana mama, dia bilang mama sudah bisa makan. Puji Tuhan. Dan adik saya akan kembali lagi ke Surabaya. Dan dia ada usaha di Surabaya dan Kediri. Saudara, saya pikir ketika saya bicara dengan ketua, harusnya kami sama-sama kembali. Ketua katakan ya udah nanti dibereskan aja dulu apa yang perlu dibereskan. Setelah itu segera kembali dan kita kerja lagi. Saya bilang baik. Saudara, bantu doa, besok saya akan kembali ke Padang. Tidak ke Manado. Saya katakan dalam doa saya, kalau Tuhan punya rencana yang baik, tidak satu yang bisa merubah, karena apa yang Tuhan lakukan adalah baik adanya. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala. Dengan hormat izinkan saya panggil Opa, karena memang kami kalau di Manado, mami saya juga saya panggil Oma. Karena Oma bagi anak cucu dan keluarga. Ini sebutan yang sangat manis kalau di Manado. Saya boleh panggil mami, boleh panggil Oma. Jadi ketika Oma itu rasanya tersanjung. Ya, walaupun saya lihat muka masih 56 tahun. Saudara, tapi ya fakta menyatakan bahwa beliau layak untuk disebut Opa. Puji Tuhan. Terima kasih. Errol Sondak sekali lagi nama saya. Kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-21. Ayat yang kelima, satu ayat akan kita baca. Dengan kasih Kristus saya undang kita bangkit berdiri dan saya ingin kita baca bersama-sama satu ayat ini. Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang kelima. Udah? Boleh kita bangkit berdiri bersama? Baik. Kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudaraku yang kekasih, ini adalah suatu pertanyaan yang sifatnya ingin kembali mengetuk hati mereka. Karena kita tahu kisah ini menuliskan tentang keadaan murid-murid setelah Yesus mati dan setelah Yesus bangkit. Saudaraku yang kekasih, ketika terjadi perpisahan antara murid-murid dengan Yesus, maka hingga saat itu dari pihak kerajaan Romawi tetap mengejar orang-orang percaya, pengikut-pengikut Yesus. Dan pada saat itu murid-murid berada dalam suatu
tekanan batin, suatu suasana yang tidak menyenangkan, suatu keadaan yang menakutkan, keadaan yang menggelisahkan mereka. Sehingga mereka kehilangan konsentrasi. Mereka sepertinya tidak berani terang-terangan untuk menyatakan jati diri mereka bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Karena tekanan, karena masalah, mereka dicari-cari, mereka dikejar-kejar untuk dibinasakan. Saudaraku yang kekasih, dalam keadaan kondisi ketakutan ini, mereka masing-masing menyelamatkan diri. Mereka masing-masing mencari jalan sendiri dan mereka lupa dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Tuhan memanggil mereka untuk merubah kehidupan mereka dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Mereka kehilangan firman. Mereka tidak lagi ingat dengan firman Tuhan karena adanya kondisi yang menakutkan. Saudaraku yang kekasih, kita tahu bersama bahwa selama kurang lebih 2 tahun ini masa pandemi, masa yang sangat menakutkan banyak orang, bukan cuma Indonesia, tapi dunia berada dalam ketakutan yang amat sangat. Sehingga kita lihat dampak dari ketakutan. Manusia banyak yang takut beribadah. Pemerintah mengambil kebijakan untuk menutup semua aktivitas kegiatan. Bahkan dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada hari-hari ini. Sudah diberikan peluang tetapi tetap harus jaga jarak. Harus bijaksana. Tapi saudara, saya percaya hingga saat ini masih ada orang percaya yang berada dalam ketakutan sehubungan dengan COVID. Saudara, benar Tuhan kasih hikmat kepada kita untuk mengerti, melihat dan mempelajari, memahami keadaan situasi. Dan untuk hidup di tengah-tengah kondisi yang demikian. Kita tahu Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan manusia. Dalam segala situasi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam segala situasi yang menakutkan sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Immanuel menyertaiku. Saudara, dalam perjalanan menuntun domba-domba, seringkali Tuhan izinkan berjalan dalam cadas yang tajam, menurun, dan sepertinya sangat mengerikan. Tapi dengar, di sana ada gembala yang berjalan di depan para domba-domba itu. Dia izinkan berjalan di jalannya Allah. Bukan di jalannya para gembala. Bukan di jalannya Daud. Bukan di jalannya manusia. Tapi Tuhan menuntun kita berjalan di jalannya Allah. Haleluya. Kalau Dia izinkan kita berada dalam satu situasi jurang maut sekalipun. Kalau Tuhan yang mengizinkan menuntun kita. Maka kita harus punya satu keyakinan bahwa gembala itu ada di depan yang menuntun aku. Aku tidak takut bahaya karena Dia besertaku. Amin saudara. Dia akan membawa kita turun dan kemudian Dia akan membawa kita naik. Sebab Dia katakan bahwa nun jauh di sana di puncak-puncak gunung ada rumput-rumput hijau yang segar, yang cocok untuk pertumbuhan makanan domba-domba itu. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat perjalanan yang dialami oleh seorang Yusuf, wow, dia datang membawa berkat buat saudara-saudaranya, makanan minum mereka. Tapi Tuhan izinkan dia melewati suatu proses yang sangat menyedihkan, yang sangat menakutkan, menggelisahkan. Dia dibuang ke dalam sumur, dia diangkat kembali dan dijual dan akhirnya menjadi orang nomor 2. Saudara, jalan Tuhan seringkali tidak sama dengan jalan kita. Kita lihat, kita kembali kepada firman Tuhan. Ketika murid-murid berada dalam suatu situasi yang menakutkan, mereka masing-masing menyelamatkan diri dan akhirnya Simon Petrus kembali kepada hidup yang lama. Dia lupa, blank dengan visi yang Tuhan kasih. Jadi gembala, jadi penjala-penjala jiwa, bukan kembali ke laut. Saudaraku yang kekasih,
Ketika Tuhan melihat dan mengerti serta mengetahui keadaan dari Simon Petrus dan yang lain-lain. Saudara, kita tahu bahwa Simon Petrus punya masalah dengan Tuhan. Baru saja berlalu masa di mana Simon Petrus mengkhianati Tuhan. Aku tidak mengenal dia. 3 kali dia mengkhianati Tuhan. Bahkan akhirnya dia mengutuk. Ini suatu keadaan yang sangat menyakitkan. Tapi lihat saudaraku yang kekasih. Yesus yang diperlakukan demikian oleh seorang Simon Petrus. Justru Yesus yang penuh kasih. Dia tidak pernah menyimpan. Dia tidak pernah terbawa dalam emosi untuk membalas. Bukankah Alkitab berkata bahwa sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Amin. Betapa mulia, betapa luar biasanya kita, betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Dia tahu Simon Petrus baru saja menyakitkan hatinya, mengecewakan dia. Tapi lihat Alkitab mengajar kita. Yesus datang kepadanya. Yesus berada di sana. Di mana? Di tepi pantai. Mengapa? Dia tahu bahwa murid-muridnya sedang berada dalam kesulitan. Saudara, Simon Petrus tidak pernah memanggil Yesus datang. Dia kehilangan segala sesuatu yang pernah dia dapati bersama dengan Yesus. Yang ada dalam benaknya, cari ikan, cari kehidupan. Saudaraku, ada satu jemaat yang saya tahu dari Bapak Gembala, Bapak Ketua Majelis Daerah. Sampai hari ini, sejak pandemi, dia tidak pernah masuk gereja. Hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Saya bilang, kalau melalui pandemi Tuhan mau panggil, itu cara Tuhan. Itu yang terbaik buat kita. Amin saudara. Kita tidak punya kuasa untuk bisa mengatur. Tuhan, kalau boleh saya meninggal di pesawat. Supaya ketika pesawat meledak, anak cucuku dapat jaminan berapa miliar. Kita tidak punya hak mengatur Tuhan. Berjalan dan Tuhan yang atur semua. Tidak ada suatu perkara yang terjadi tanpa seizin dan sepengetahuan Tuhan. Amin saudara. Tuhan benar kasih hikmat. Pemerintah adalah wakil Allah. Dia memberi kebijakan, atur jarak, pakai masker, sering cuci tangan, hindari kumpulan. Ini satu jawaban yang baik buat kita. Dan kita tidak boleh meremehkan aturan pemerintah. Amin saudara. Haleluya. Saya harus 2 kali ibadah. Jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Karena aturan yang ada. Kami atur juga saudaraku. Tapi kami harus keluar karena gereja penuh dan tidak muat. Haleluya. Kita tidak bisa melawan karena ini aturan yang pemerintah berikan bagi kita. Kita harus kerjasama dengan pemerintah. Supaya program dalam mengantisipasi melonjaknya pandemi dapat berkurang. Dan semua Tuhan yang atur. Semua dalam tangan Tuhan. Dia yang sanggup menyelesaikan. Karena ada doa-doa orang percaya. Berharap dunia, Indonesia, Depok ini diluputkan. Kita tahu Depok pernah menjadi zona merah. Tapi kalau kita masih ada hingga saat ini. Bukankah itu karena Tuhan peduli kepada kita. Saudaraku ingat. Ketika Simon Petrus begitu mengambil keputusan menyakitkan hati Tuhan. Tuhan tidak pernah menyimpan. Justru dia datang kepada orang yang pernah mengkhianati dia. Saudaraku, Yesus datang dan bertanya, adakah kamu punya lauk? Bukankah Yesus tahu mereka gagal? Saudaraku, kisah ini menceritakan ketika mereka kembali mencari nafkah di laut. Karena mereka tidak punya apa yang harus mereka kerjakan lagi. Mereka cari dan sepanjang malam kita berkata mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saudaraku yang kekasih, lihat kita belajar dari kisah ini. Dia tahu kalau Simon Petrus itu gagal. Dia tahu kalau Simon Petrus berada dalam ketakutan, kegelisahan. Bagaimana dengan masa depan kami? Bagaimana dengan keluarga kami? Bagaimana dengan makan minum kebutuhan kami? Mereka mencari nafkah. Namun semalam-malaman mereka tidak mendapat apa-apa. Saudaraku,
dari kisah pertemuan Yesus dengan murid-murid ini. Yang pertama kita pelajari bahwa ketika kita berjalan tanpa Tuhan, ketika kita mulai berjalan, beraktivitas, berkarya tanpa tuntunan firman Tuhan, maka di depan sana akan kita hadapi kegagalan dan kegagalan. Amin, saudara. Jangan pernah abaikan firman Tuhan. Jangan pernah lupa firman Tuhan. Karena kehidupan kita sangat ditentukan oleh firman Tuhan. Haleluya. Dia punya janji yang cukup luar biasa bagi kita. Dan kita harus berpaut berpegang dengan firman Tuhan. Ketika Simon Petrus tidak berjalan menurut maunya Tuhan. Ketika Simon Petrus berjalan menurut pikirannya sendiri. Ketika Simon Petrus dan yang lain berjalan menurut maunya, tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, maka di sana mereka gagal. Bukankah mereka paham tentang keadaan danau? Bukankah mereka tahu di mana lokasi-lokasi ikan yang banyak? Tapi ketika mereka berjalan dengan kekuatan mereka sendiri, tanpa tuntunan Tuhan, di sana ada kegagalan. Yang kedua, kita lihat bahwa di tengah-tengah kegagalan, Yesus mau ada di sana. Saudaraku yang kekasih, mereka sudah putus asa. Pada ayat sebelumnya berkata, sepanjang malam kami telah berusaha, namun kami tidak mendapatkan apa-apa. Saudara, dari kisah ini, dari cerita ini, dari firman Tuhan ini, kita belajar bahwa Tuhan tidak rela, Tuhan tidak ingin, Tuhan tidak mau anak-anaknya, umatnya, para pelayan-pelayannya gagal. Dan dia dari sana ingin membuktikan bahwa dia adalah Tuhan Allah yang hidup. Dia berkuasa yang mengatur segala sesuatu. Ketika Yesus berkata, adakah kamu punya lauk? Mereka katakan tidak ada. Sepanjang malam, semalam-malaman kami telah berupaya mencari di beberapa titik, di beberapa tempat yang kami paham bahwa ini adalah sumber ikan. Di sini adalah tempat-tempat ikan berkumpul. Dan semua tidak memberikan jawaban bagi mereka. Mereka tidak jumpai ikan yang mereka harapkan di sana. Mereka gagal, saudara. Namun, di tengah kegagalan muridnya, Yesus ada di sana. Saudara, hari ini Tuhan tahu kalau di antara kita masih ada yang datang dengan perasaan takut, gelisah. Dia tahu saya dan saudara. Dan dia tahu kalau kita juga telah menyakiti hati Tuhan. Sebab tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Dia tahu kalau kita telah mengecewakan dia. Tapi dengar baik. Kalau kepada Simon Petrus Tuhan datang di sana. Tuhan ingin berjumpa dengan dia. Maka di kesempatan yang sama hari ini, Yesus ada di tengah kita. Dia paham, dia mengerti, dan dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tidak mau urus, dia tidak punya waktu urus tentang dosa. Dia tidak ingin adu argumen tentang kehidupan lama kita. Tentang kehidupan yang menyakitkan hati Tuhan. Tidak. Tuhan tidak punya waktu untuk membahas itu. Hari ini dia datang untuk menolong Simon Petrus. Hari yang sama hari ini. Dia ada di tengah kita. Dia tahu masalah dan kebutuhan kita. Haleluya, haleluya. Dia mengerti kalau engkau datang dengan kesulitanmu. Dia mengerti kalau engkau datang mewakili keluargamu yang sakit. Dia tahu kalau engkau sedang berada dalam persimpangan jalan. Engkau tidak tahu harus bagaimana. Yesus yang sama ada di tempat ini. Bersama dengan kita. Amin, saudara. Haleluya. 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 Glory bagi nama Yesus. Glory bagi nama Yesus. Haleluya. Dia berkata, adakah kamu punya lauk pauk? Mereka jawab, tidak ada.
Saudaraku yang kekasih, ketika mereka berkata tidak ada, kami gagal. Lihat ayat selanjutnya. Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka. Sama-sama kita baca. 3, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Ketika manusia gagal dengan berbagai cara, upaya, metode, apapun sudah diupayakan menurut kemampuan, kehebatan pemikiran manusia, menurut kebiasaan, menurut pengalaman hidup. Tapi ketika Simon Petrus berada dalam suasana seperti yang kita lihat, mereka kecewa dan tidak punya pengharapan. Dengar baik, hari ini masih ada satu peluang yang Tuhan berikan kepada Simon Petrus. Masih ada satu soda, masih ada satu cara, masih ada satu jalan yang Yesus tunjukkan. Tabarkan di sebelah kanan perahumu, maka kamu akan peroleh. Ada jaminan kalau bersama dengan Tuhan. Ada jaminan yang pasti jika kita mau mentaati firman Tuhan. Di tengah situasi yang menakutkan sekalipun, di tengah keadaan yang sangat mengerikan, dengar baik, ada satu jalan yang Tuhan siapkan. Dan jalan, cara, zona itu tidak pernah terlintas dalam pikiran Simon Petrus, tapi ada dalam hati dan pikiran perasaan Tuhan. Hari ini engkau telah kecewa dengan pergumulanmu, masalahmu, kesulitanmu, penyakitmu. Engkau telah gagal rasanya. Dengar baik, Dia memberikan kepastian bagi kita. Dia memberikan jaminan. Haleluya. Di gereja, di tempat pelayanan saya, ketika kami baru mulai beribadah, ada seorang ibu yang anaknya sakit demam tinggi, sudah berhari-hari. Saya saksikan kepada almarhum Bapak Pendeta Aundato. Saya saksikan tentang pelayanan. Saya katakan, Om, di gereja tempat pelayanan saya di tengah hutan. Sampai sekarang saudaraku, saya punya handphone Android, tapi saya tidak bisa pakai komunikasi. Dan dari tempat saya tidak ada signal. Makanya kalau saya ke Manado pulang mau beli signal di Manado, baru bawa pulang ke Mentawai. Katanya orang Manado, nggak ada signal di tempat saya. Jadi kalau saya urus urusan administrasi, saya harus 15 km berjalan ke kota kecamatan untuk bisa komunikasi. Baik kepada majelis pusat, saya harus kirim surat, maupun dengan ketua majelis daerah. Saudaraku yang kekasih. Tapi jemaat yang betul-betul percaya kepada firman, tidak goyah, percaya sepenuhnya, dia datang dan dia bawa. Lalu saudaraku yang kekasih, setelah kami berdoa, anak itu sudah tidak ada, saudara. Waktu anak ini meregang dan mohon maaf di gereja itu dia buang air besar, hitam semua. Saya bawa duduk di depan. Saya gendong anak ini. Dan terasa lelah sekali dan sepertinya pergelangan lengan saya hampir copot. Karena sudah tidak kuat menahan beban anak ini. Di saat yang sama Tuhan berkata dalam diri saya, angkat dia. Saya angkat dengan satu tangan. Saya membantu mengangkat tangan ini. Saya angkat tinggi-tinggi. Ketika saya lepaskan, saya berdoa dalam nama Yesus, kembali. Kembali. Stephen, kembali. Saudara, 3 kali saya berseru dalam nama Yesus. Oleh kemurahan Tuhan, anak itu hidup lagi. Kurang lebih 20-25 menit saya gendong anak itu. Tuhan sayang, Yesus yang sama berkuasa. Ada 2 kali saya bilang kepada pendeta Aundato. Saya bilang, Om, ini bukti pelayanan kesaksian. Saya bilang, di tempat saya ada 19 dukun.
3 tahun kami doa puasa dan dukunnya ada, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang kepada jemaat, cari orang sakit. Kalian ngomong, Pak Gembala saya tidak pandai bersaksi. Saya bilang cara bersaksi, cari orang sakit, bawa kemari, kita doa. Saudara, mereka gencar lihat orang sakit. Mereka bawa, mau jemaat atau bukan. Mereka bawa. Kadang mereka masih depan rumah sudah bermanifestasi dia. Sudah letakkan di sana. Letakkan, gak usah kasih masuk di pastori. Begitu diletakkan, dia mulai dengan manifestasi. Setan, dalam nama Yesus, hanya keluar, tinggalkan orang ini. Saudara, setannya pergi dan dia diselamatkan. Yesus Kristus tetap sama. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, dia tidak pernah berubah. Haleluya. Ketika saya berikan, saudaraku, kesaksian, Om Yoyo Aundato bilang, Erol, nggak mesti pergi bersaksi. Saya bilang, saya mau bersaksi. Tapi di depan siswa-siswi. Biar kesaksian pengalaman kami memotivasi mereka. Oke, saya belum datang, beliau sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudaraku, lihat betapa Yesus sayang kepada kita. Kita mungkin punya pengalaman kurang ajar terhadap Tuhan. Kita mungkin kurang percaya. Kita mungkin mulai bimbang. Kita mungkin mulai terpengaruh dengan keadaan situasi lingkungan. Dan kita mulai mengabaikan Tuhan. Takut. Bukan kalau kita berkata, beribadah lebih utama. Soal makan minum akan menyusul. Amin, saudara. Saya bilang, ketika engkau sakit, jangan tinggal di rumah, datang ke gereja. Kita akan berdoa. Dan Tuhan tidak pernah kecewakan umat-umatnya. Tidak ada satu yang dikecewakan oleh Tuhan. Dia sayang. Kita lihat Simon Petrus dalam keadaan rohani yang bobrok. Yesus ada di sana. Yesus sayang mereka. Saudara, mungkin kita tidak separah dengan Simon Petrus. Mengkhianati Tuhan. Kita punya masalah lain dengan Tuhan. Tapi dengar, kalau yang mengkhianati Tuhan, Yesus mau ada di sana. Apatah lagi kita. Amin, saudara. Dia mengasihi saudara dan saya. Dan dia katakan, kalau engkau sudah berupaya sepanjang malam, maka satu solusi yang aku berikan, tebarkan di sebelah kanan perahumu. Saudaraku, mereka tidak punya komentar lagi. Dalam Markus pasal 5 ayat yang kelima berkata, ketika proses yang sama, mereka sedang mencari dan tidak dapat. Yesus katakan, tebarkanlah di sebelah. Ini mengingatkan mereka. Mereka pernah melakukan perintah yang Tuhan berikan. Dan mereka berhasil. Lukas menuliskan tentang hal itu. Ketika Yohanes berada pada posisi ini. Dan Simon Petrus mendengar tentang hal itu. Mereka tidak adu argumen. Dan mereka punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan saudaraku, itu tidak menggoyahkan mereka. Mereka turut dan melakukan. Mereka tebarkan. Lalu mereka menarik. Dan mereka mendapatkan jumlah yang besar. Saudaraku yang kekasih. Di tengah kegagalan kita. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu buka jalan. Apapun itu. Percayalah. Tidak untuk selama-lamanya orang benar dibiarkan oleh Tuhan. Haleluya. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan kita menderita. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan kita susah. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita tahu bahwa iblis, Lucifer, yang siang malam menyembah Allah di sorga. Ketika dia berontak, dia dibuang. Dan Tuhan tidak mencari dia. Tapi kita manusia. Ketika kita berdosa, dia sendiri yang turun mencari kita. Dia tinggalkan sorga yang mulia. Hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kenapa? Kita lebih mulia. Kita berkata, kita serupa dengan dia. Kita berdosa, dia turun ke dunia mencari saya dan saudara. Kita diberikan hak untuk menyapa dia dengan sebutan, ya Aba, ya Bapa. Iblis tidak dikaruniakan itu.
Haleluya. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya di tengah-tengah kesulitan yang dialami, Yesus ada di sana. Hari yang sama, di saat ini, dia tahu tentang masalah yang kita alami. Engkau berkata, aduh gimana caranya? Saya sudah minta petunjuk. Saya sudah berupaya mencari cara, tapi tidak ada. Saya sudah bawa ke dokter, ahli, tidak ada. Tidak ada perubahan. Saudara, di tempat pelayanan saya katakan kepada mereka yang sakit. Sepanjang malam saudaraku, acara ritual oleh para dukun yang 19 orang ini, laki dan perempuan. Sepanjang malam mereka bunyikan lonceng, memanggil arwah roh orang mati untuk merasuk orang itu. Katanya untuk menyembuhkan. Ternyata mereka tidak memperoleh apa-apa. Kemudian mereka bawa ke Kota Padang. Mereka ketemu dengan dokter ahli dan mereka tidak dapati apa-apa. Tidak terjadi perubahan. Akhirnya mereka datang ke pastori. Ini bukan jemaat. Gereja lain. Mereka datang. Mereka katakan, Pak Pendeta tolong. Saya bilang kalau masalah doa itu tugas semua orang percaya. Tapi sebelum kita berdoa, saya katakan, kau yakin kalau kita berdoa disembuhkan? Yakin. Benar, kau percaya kalau kita berdoa Tuhan tolong? Iya. Yakin? Iya, saya percaya. Betul kamu percaya? Iya. Betul kamu yakin percaya setelah berdoa sembuh? Iya. Oke. Saya bilang sebentar. Kau buka dulu ikat pinggangmu. Kau punya jimat di pinggangmu itu. Keluarkan. Dengan penuh keheranan dia berkata, kau Pak Pendeta tahu. Saya bilang keluarkan, kau punya kan? Buka. Dia buka ikat pinggang penjaga dirinya. Saya bakar, selesai bakar, saya berdoa. Selesai doa, sembuh. Dibaptis. Saudara, Yesus mengasihi kita. Sebesar apapun kesalahan kita, dia sangat mengasihi kita. Yesus tidak punya waktu untuk bicara tentang dosa kita. Karena dia sudah tanggung semua di kayu salib. Dia mau kita bertobat dan berbalik dan tidak melakukan lagi. Amin saudara. Haleluya. Yesus tidak berkata kepada Simon Petrus, dasar kau keras kepala. Kiapangana, kenapa kamu mengkhianati saya? Yesus tidak punya waktu untuk urus itu. Yesus punya solusi. Tebarkan di sebelah kanan. Saudaraku yang kekasih, hari ini. Hal yang kedua, Tuhan mau ketika kita gagal, berbaliklah percaya kepada Yesus. Karena Yesus tidak pernah kehabisan cara menolong kita. Amin. Amin. Mungkin dokter ahli sudah selesai menolong. Tapi dia tidak punya jawaban bagi keluarga yang menderita sakit. Yesus punya jawaban. Cuma percaya. Cuma percaya. Tebarkan di sebelah kanan. Dia tebarkan dan saudaraku apa yang terjadi? Mereka sangat kesulitan menarik. Karena Alkitab berkata mereka menarik dengan susah payah. Bahkan yang dari darat datang membantu mereka untuk menarik hasil ikan yang mereka tangkap. 153 ekor ikan besar. Haleluya. Saya ke Manado lihat ikan-ikan tuna. Wow, kalau ikan tuna begini 150 ekor. Luar biasa. Alkitab berkata jalan mereka tidak robek. Saudaraku yang kekasih. Ketika mereka berhasil. Hal yang ketiga kita dapat pelajari dari firman Tuhan ini. Yesus berkata. Ayat 10. Mohon dibantu ayat 10. Kita baca bersama 3. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Saudaraku, ada perintah. Setelah kamu sukses, kamu dapat 153 ekor. Bawalah kemari. Berapa yang harus dibawa? Setelah berhitung. Kadang kita diberkati Tuhan, kita lupa berhitung berkat itu. Dan kita hanya membawa ala kadarnya. Kita hanya membawa sesuka kita. Kita memberikan persembahan menurut kita. Menurut kita inilah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita berkata Tuhan inilah persembahan yang terbaik. Oh no.
Seringkali hanya sisa yang kita bawa kepada Tuhan. Setelah kita belanjakan, setelah kita gunakan, baru kita bawa kepada Tuhan. Saudara lihat, setelah mereka menangkap ikan, yang pertama dari hasil itu, mereka diajar untuk hitung. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Kita diajar berhitung. Saya katakan kepada jemaat, beri persembahan kepada Tuhan. Kau bukan beri kepada gembalamu. Beri kepada Tuhan. Kami berbicara karena kami lakukan. Saya ngomong kepada hamba-hamba Tuhan di Sumatera Barat. Saya bilang, bro, you PNS, istrimu PNS, perpuluhanmu tidak masuk akal. Saya bukan menghakimi, saya mau kita coba berbuka bersama di hadapan Tuhan. Apakah saya, saudara, kita sudah jujur memberi yang terbaik kepada Tuhan? Anda sudah golongan 3. Gajimu berapa? Tunjangan daerah berapa? Istrimu sama, sarjana. Kepala bagian, perpuluhanmu yang kau setorkan ke majelis daerah. Cuma sekian. Ini cuma ongkos kapal kami berangkat dari Mentawai ke Padang. Masuk akal enggak? Saya tahu, saya latar belakang pegawai negeri di Makassar. Setelah saya tegur baru berubah, saudara. Saya bilang kadang kita terjerat dengan pola pemikiran pandangan kita. Inilah persembahan yang terbaik. Inilah yang jujur saya berikan. No! Alkitab mengajar kita hitung. Setelah kau hitung berapa yang layak kau bawa kepada Tuhan. Haleluya. Saya bilang jangan kita pikir yang kita berikan ini. Saya bilang kepada jemaat, engkau panen pisangmu. Satu tandan ya Pak Gembala ya. Satu tandan 45 sampai 50 ribu. Satu tandan. Satu pohon, saya lihat di sebelah ini sudah matang. Wah, enak sekali kalau digoreng. Udah mulai menguning. Itu 45 ribu. Nah kalau jemaat panen, ada yang sampai 10, 20, ada yang sampai 1 mobil. Khusus pisang mereka dijual. Kan tidak sedikit duitnya. Persembahanmu berapa? 2.000 rupiah. 2.000 rupiah berani ngomong kepada gembala. Berani. Mulai menggurui gembalamu. Dia bilang, diam. Baru kasih 5.000. Sudah berani ngomong dengan gembala. Berani koreksi. Saya bilang kalau Anda tidak bawa perpuluhan, kalau Anda mati, saya akan ada di kubur. Kubur seperti binatang. Tidak ada prosesi. Saudara ini diumumkan. Saya bicara ya. Kita kubur. Berarti Anda bukan anggota jemaat. Anggaran dasar berkata, ada kewajiban dan hak. Kok gitu ya? Ya udah saya bilang kalau Anda keberatan, kita buka anggaran dasar. Apakah Anda terdaftar sebagai anggota jemaat? Atau bukan? Atau Anda hanya simpatisan? Kami melayani bukan cari uang. Tapi tugas kami mengajar supaya jemaat ikut mentaati firman Tuhan. Sebelumnya kami lakukan dengan benar, baru memberi contoh. Amin, saudara. Tegang. Kita punya anggaran dasar demikian. Beri. Bukan masalah jumlah. Yesus memperhatikan ketika seorang janda memberikan 2 duit di dalam itu yang beri yang lebih baik daripada yang besar. Dia memberi dari apa yang dia miliki. Memberi persembahan bukan masalah jumlah besar. Saudara, kita buka coba dalam Ulangan 16 ayat 16 dan 17. Supaya kita tidak tegang. Tolong bantu saya, Ulangan 16 ayat 16 17. Paulus berkata, berilah persembahanmu tidak dengan duka atau paksa. Amin, saudara. Tapi dengan tulus rela. Pertanyaannya, berapa yang layak kita beri kepada Tuhan? Persembahan kita berapa yang layak? Coba kita lihat.
Haleluya. Ulangan 16, ayat 16 dan 17. Ayat 16. Haleluya, ayat 16. Ke atas satu ayat. 3 kali sehari, ayat 16. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki dan antaramu harus mengharap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ibadat tidak boleh kosong. Persembahan. Israel disuruh keluar dari Mesir membawa persembahan kepada Tuhan. 3 hari perjalanan. Amin, saudara? Amin. Harus ada persembahan. Lalu berapa yang harus kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan? Yang suka rela dengan tulus kita memberikan kepada Tuhan. Berapa besarnya? Lihat. Ayat 17. Tetapi sama-sama. 3. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan. Ntar dulu koma. Sekedar artinya harus ada. Tidak boleh tidak. Mau 1000 perak. Sekedar sah masuk ukuran. Sekedar mesti ada. Amin, saudara. Pertanyaannya selanjutnya sama-sama 3. Sesuai. Yang keras, ulang. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara, kita punya penghasilan 5 juta, 10 juta. Berapa yang layak kita berikan kepada Tuhan? Sesuai. Ukurannya sesuai. Bukan masalah angka nominal. No. Kadang kita terpenjara dengan konsep kita. Ini sudah persembahan yang terbaik saya berikan kepada Tuhan. Saya beri dengan tulus, sukacita, rela, tidak dengan duka atau paksa. Benar. Berapa yang harus kita beri kepada Tuhan? Ukurannya sesuai dengan berkat Tuhan. Amin, saudara. Loh. Amin. Sekali lagi, kata kuncinya sesuai. 3. Sesuai. Sesuai. Yang biasa kita lakukan, bawa persembahan ke depan. Sesuai dengan berkat Tuhan atau sesuai dengan maunya kita. Paulus ingatkan, berikan persembahan yang berkenan kepada Allah. Mungkin selama ini persembahan yang kita berikan berkenan menurut kita. Berkenan menurut ukuran kita. Tapi Tuhan minta berkenan ukurannya Tuhan. Sesuai. Amin, saudara. Saya tidak akan lebih jauh tentang kata berkenan sesuai ini. Kita yang Roh Kudus pasti menolong kita. Roh Kudus pasti menolong, memberikan pemahaman kepada kita. Kalau begitu Tuhan, berapa yang berkenan? Tuhan kasih kita akal, otak. Penghasilan sebulan berapa? Mari, berapa yang berkenan? Sesuai enggak dengan itu? Kalau kita punya penghasilan 5 juta 1 bulan, misalnya. Kalau kita berikan persembahan 10.000, udah sesuai enggak? 10.000, kita beri dengan tulus, sukarela, mungkin masuk. Pertanyaannya, sesuai enggak dengan berkat Tuhan? 10.000. Bukankah ada satu kata, sesuai dengan berkat? Haleluya. Roh Kudus tolong kita untuk hal ini. Ini sangat peka. Karena multitafsir akan muncul. Tapi kata kunci harus sesuai dengan berkat yang Tuhan beri. Amin, saudara. Bawalah beberapa ikan kemari. Mereka menghitung. Mereka dapat dan mereka bawa. Ketika Tuhan minta, bawalah beberapa ekor kemari. Salahkah kalau Tuhan meminta untuk mereka membawa kepada Tuhan? Boleh? Boleh dong. Alkitab menuliskan, Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Berapa yang mereka bawa, Alkitab tidak tulis. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa yang mereka tangkap 153 ekor. Lalu mereka membawa. Saudara, ketika Yesus minta, bawalah ikan itu untuk Tuhan. Apakah ikan itu untuk Tuhan nikmati?
bawa beberapa ekor. Apakah ketika Yesus minta untuk dia? Coba kita naik ayat 9. Coba kita naik ayat 9. Haleluya. Yohanes pasal 21 ayat 9. Alkitab berkata, udah, Yohanes 21 ayat 9. Kita baca sama-sama. Apakah Yesus minta ikan itu untuk dia? Lihat, ketika mereka tiba di darat, sama-sama mereka melihat api, arang dan di atasnya ada. Yesus minta bawa sebagian kemari untuk Yesus. Untuk Yesus nikmati. Yesus punya. Yesus punya. Dia punya stok. Bawalah. Maliaki katakan, bawalah persembahan persepuluhan. Bawa. Tuhan minta. Keikhlasan kita membawa. Ketulusan kita membawa. Ketulusan kita memberi kepada Tuhan. Benar, Tuhan punya ikan dan roti. Tapi yang makan, yang Yesus minta adalah untuk mereka sendiri. Haleluya. Depan kita ada persembahan untuk pembangunan dan sebagainya. Kalau hari ini Tuhan berkata, bawalah beberapa dari berkat, dari hasil jeripayamu yang sudah kuberikan. Saudaraku, kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, daging kita akan merasa berat. Kita akan sulit bisa melakukan firman Tuhan. Kalau Roh Kudus tidak memimpin kita, kita akan hidup dalam hitung-hitungan dengan Tuhan. Yang ketiga dari kisah ini, Tuhan minta bawalah beberapa. Sebagian dari berkat, sebagian dari apa yang sudah kita lakukan. Karena Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, Alkitab tidak menulis jumlah atau angka. Yang Tuhan minta bawalah beberapa. Ketulusan, kerelaan kita memberi. Tuhan tuntut ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan siap memberkati kita senantiasa. Haleluya. Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Tuhan memerlukan hasil yang sudah kita peroleh. Karena pertolongan Tuhan memberkati kita. Untuk apa? Tempat ini masih punya biaya operasional. Tempat ini masih punya program gereja. Ada pembangunan dan yang lain hal. Saudara, dari Januari kami berdoa. Karena kami 26 tahun ibadah. Tuhan percayakan ada keyboard. 26 tahun dengan satu speaker. Tahun baru kami berdoa bersama-sama untuk punya drum dan bass. Kita mulai aktivitas dari jemaat. Satu keluarga kumpul 100.000. Itu sampai bulan 3 akhir. Ketika kami total, maka dia hanya di sekitar 3 jutaan, kurang 3 juta. Sebelum kita berdoa, karena yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa puasa. Semua jemaat ambil bagian. Lebih dari ketidakmampuan kita tetap doa puasa, Tuhan buka jalan. Saudara, tempat ini masih memerlukan banyak hal. Pembangunan masih ada dan yang lain-lain. Sekali lagi, hal yang ketiga, Tuhan minta sebahagian, beberapa dari berkat yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk digunakan di tempat ini. Amin, saudara. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan ada di sana untuk menyatakan kemuliaannya.
Tuhan ada di sana untuk mengembalikan visi dan misi kepada Simon Petrus. Tuhan ada di sana untuk menyelesaikan masalah, kesulitan yang kita hadapi. Hari ini Yesus tahu masalah yang kita alami. Hari ini Yesus mengerti dengan beban yang kita alami. Hari ini Yesus peduli dengan kehidupan kita. Satu hal yang Tuhan minta, kesiapan kita taat sepenuhnya kepada maunya Tuhan. Semua tunduk kepala. Musik bantu saya, kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah. Tuhan rindu melihat penyerahan hidup kita kepada Tuhan untuk diatur oleh Tuhan agar kita dapat diperlengkapi dan hidup mentaati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Yesus mengasihi kita sekalian. Yesus tahu kalau kita datang, kalau saudara datang dengan kesulitan, dengan persoalan hidup, dengan pergumulan, dengan mungkin rasa gelisah dan cemas takut akan apapun yang ada. Hari ini Tuhan katakan, bawalah kepadaku. Engkau yang punya berkat harta, Tuhan minta bawa. Engkau punya persoalan, hari ini Tuhan katakan, bawa kepadaku. Engkau punya pergumulan, bawa kepada Yesus. Yesus sanggup menyelesaikan. Dia minta dari dasar hati kita berkata, aku berserah. Tuhan ingin melihat penyerahan total kita kepada Tuhan. Sehingga seberapa besar kita percaya kepada firman Tuhan, maka sebesar itu yang Tuhan kerjakan bagi kita. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Singer bantu. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Haleluya. Amin, haleluya. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi, aku berserah. Haleluya. Aku berserah. Serahkan segala ketakutanmu, serahkan segala masalahmu kepada Yesus. Bawa kepada Yesus. Yesus mengerti, Yesus memahami, Yesus sanggup, Yesus sanggup menyelesaikan semua. Aku berserah. Haleluya. Aku berserah. Hadirat Allah ada di tengah kita. Hadiratnya ada di tengah kita. Yesus Kristus mengasihi saudara dan saya. Yesus mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Dia tidak punya waktu untuk membahas segala masalah yang lalu. Hari ini waktu Tuhan saya mengenalkan kesulitanmu, bawa kepada Yesus. Bawa kepada Yesus. Percaya, percaya. Yesus sanggup menyelesaikan. Haleluya. Amin. Juru Selamat. Aku berserah. Angkat lagu ini dan rasakan hadirat Allah. Nikmati Tuhan, nikmati Yesus, nikmati Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dia minta penyerahan yang sungguh. Bawa kepada Yesus. Semua Tuhan selesaikan. Aku
berserah. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Jesus, Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Angkat tangan kananmu. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Aku berserah, haleluya. Aku berserah. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi sidang jemaat keluarga besar GPB Efrata di tempat ini. Lihat setiap tangan yang teracungkan, setiap tangan yang terangkat. Engkau yang mengenal, Engkau yang mengerti, Engkau yang melihat kesulitan, kecemasan, ketakutan, kegagalan mereka, penderitaan persoalan mereka. Tuhan, di dalam nama Yesus, kalau Engkau mau melawat Simon Petrus, Engkau memulihkan, Engkau mengubahkan, Engkau memberkati. Tuhan, di kesempatan yang indah, kesempatan yang sama, dalam nama Yesus, setiap tangan yang terangkat ke hadapan Allah, lawatan Tuhan terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa yang sama sanggup memulihkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, oleh sebab delur Yesus yang sakit sudah menjadi sembuh di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yang mengalami kelimpangan, Tuhan tetapkan hati mereka, Tuhan pulihkan, dan terimalah setiap persembahan, setiap apa yang kami bawa kepada Tuhan hari ini berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Yang lemah sudah menjadi kuat, yang sakit sudah menjadi sembuh. Sembuh, sembuh oleh sebab delur Yesus. Berduka cita, Roh Kudus, kekuatan dan penolong, penghiburan bagi kami. Tuhan, hiburkan kami semua, keluarga besar GPB Efrata di tempat ini, khususnya keluarga besar hamba-Mu, Bapak Gembala, ya Tuhan, bersama dengan anak-anak cucu. Tuhan, kiranya Roh Kudus yang terus memberikan kekuatan, Roh Kudus yang terus menghibur hamba-Mu bersama dengan anak-anak cucu mantu. Tuhan menolong senantiasa. Kami percaya semua kami yang hadir diberkati oleh Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan, mata pencaharian, bisnis mereka, apapun yang mereka kerjakan. Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau yang buat mereka berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, kejayaan, kebesaran kami kembalikan hanya bagi Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita ucapkan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Ada satu yang saya tangkap dari pemberitaan firman Tuhan tadi. Kan Yesus nanya, ada lauk enggak? Kata murid-muridnya enggak ada. Ayat 6, masih ingat?
Kata Yesus, tebarkan jalamu sebelah kanan. Pertanyaannya, suruh tebar sebelah kanan. Kok enggak sebelah kiri? Jawabannya minggu depan. Haleluya. Ya, Amin. Tuhan, saya cinta Tuhan Yesus. Persembahan dijalankan. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta juru selamat Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta juru selamat Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta juru selamat Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta juru selamat Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta juru selamat Yesus cintaku juga. Saudara cinta Yesus? Amin. Yesus? Amin. Cinta Yesus? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita dengar pengumuman, silakan Bapak Parulian. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Sondak yang pagi hari memberkati kita dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya dimanapun berada. Tuhan pakai luar biasa, diberikan kekuatan kesehatan. Kita melihat jadwal ibadah kita di minggu terakhir bulan Maret ini. Untuk ibadah raya kita, hari Minggu pagi, Song Rebusera, singernya Saudara Angel dan Saudara Sharon, pemain musiknya Bapak Yonatan, Saudara Jasper, Saudara Yusuf dan Immanuel. Untuk penerima tamu prokesnya Ibu Yuni. Untuk ibadah sore, song leader Saudara Sisi dan prokes penerima tamunya Ibu Ine. Yang berikutnya adalah untuk ibadah wanita hari Selasa, diadakan seperti biasa ibadah doa via Zoom online. Berikutnya lah untuk ibadah pemuda masih pemuda diadakan di gereja ini setiap hari Sabtu. Dan untuk pelayan-pelayan doa diharapkan hadir untuk setiap Sabtu malam. Yang berikutnya lah yang ulang tahun minggu ini kami ucapkan selamat tahun. Pertama untuk Saudara Ken Rix Harold
Saudari Yemima, dan Saudara Hilda yang ulang tahun minggu ini, kiranya Tuhan berkati, dan juga yang ulang tahun minggu tidak terterlewat atau jemaat, kami juga mengucapkan selamat tahun. Terima kasih, dan satu lagi kita doakan terus Bapak Gembala kita, berikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku besar. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Besar kuasanya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup membuka perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, sebab itu Engkau berfirman. Mungkin di antara kami mengalami apa yang dialami oleh murid-murid Yesus. Tidak ada lauk. Tapi kami percaya ketika Yesus bersama dengan kami, maka Yesus akan memberikan, mencukupkan, bahkan memberi dengan limpah bagi mereka yang mengasihi Engkau. Sebab itu, tambahkan kasih kami kepadamu Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kasih kami mulai tawar. Pagi ini firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap kekuatan kami, segenap jiwa kami, segenap tubuh kami. Terima kasih Yesus, biarlah firman-Mu Engkau taruh dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Kami percaya bersama Yesus, kami melakukan perkara yang besar. Berkatilah umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka. Dengan berkat Tuhan, kami boleh memuliakan Engkau. Seluruh pelayan Tuhan yang terlibat pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami juga doakan saudara-saudara kami yang berulang tahun, saudara Kenrit Haroli, anak Yemima Yolanda, saudari Hilda Kristanti Fadila, yang masing-masing Tuhan sudah tambahkan usia mereka 1 tahun lagi.
Doa kami bukan hanya usia yang Tuhan tambahkan. Tambahkan juga kesetiaan, ketaatan, takut akan Tuhan. Karena di tangan kananmu umur panjang, di tangan kiri berkat yang limpah. Hambamu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, Tuhan memberkati, berkati pelayanannya, berkati tugasnya sebagai majelis daerah Sumatera Barat. Kami percaya ketika kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami doakan saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Kami tidak tahu keberadaan mereka. Tapi Engkau Maha tahu. Lawati mereka Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang bimbang teguhkan. Yang hilang harap Tuhan berikan pengharapan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan. Untuk kami bersyukur buat kasih Tuhan. Buat kemurahan Tuhan. Buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau pakai waktu kesempatan yang ada ini untuk memuliakan Engkau menjelang kedatangan Yesus yang semakin dekat. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah dan kami terima berkat Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai kita. Mulai saat pagi hari ini, sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan, amin.